Shalom, jemaat kategori kalau ministry yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu berikan dalam sepanjang kehidupan kita. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang Kau selalu nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Sebelum kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati kami, sehingga pujian yang akan kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan yang selalu memberikan apa yang kita pinta dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkan untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Oh,
selalu ada bersama kami. Kau Bapa yang mengasihiku. Shalom, selamat malam, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam yang indah buat kita semuanya. Dalam ibadah kategorikal ini, mari kita sama-sama merenungkan dan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Dalam ibadah kategorikal ministry malam ini, kami percaya hikmat Tuhan, pengetahuan Tuhan nyata dalam hidup kami. Sertai kami, urapi kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, malam hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul Jangan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, pernahkah di benak kita sebagai anak-anak Tuhan mengucapkan atau mendengar satu niat untuk meninggalkan Tuhan? Seperti apakah dalam hidup kita pernah terucap, ya? Apakah dalam pikiran kita pernah mendengar orang yang mengatakan terlintas dalam hidup kita? Kalaupun tidak, apakah Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata seperti ini? Saya kecewa dengan orang Kristen. Kenapa mereka kecewa? Praktek hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Mengaku Kristen, tapi sikapnya tak mencerminkan kepercayaannya. Mungkin ada pernah mengucapkan atau mendengar suara seperti ini lagi. Saya nggak suka sama orang itu, tetapi kita satu gereja. Mau menghindar dengan dia, enggak bisa. Saya jadi ogah untuk pergi ke gereja dan malas untuk beribadah. Bapak Ibu yang saya kasihi, kata-kata itu pernahkah terlintas di dalam pikiran kita atau dalam telinga kita? Kalau pernah terlintas, berarti di dalam kehidupan mereka ada satu rencana, ada satu keinginan untuk meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, setelah kita mendengar ucapan seperti itu, akhir-akhir ini mungkin banyak terjadi kekecewaan dalam jemaat Tuhan. Banyak terjadi kepahitan dalam jemaat Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, kalau mendengar seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya pada Tuhan, mari kita katakan, jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, problema apapun yang terjadi, masalah apapun, seberat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Berbagai masalah pun terjadi, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tetapi Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu menopang kita, dan Tuhan selalu melindungi kita. Kalau malam hari ini ada orang yang niat mau meninggalkan Tuhan, jangan kembali kepada Tuhan. Allah penuh dengan kasih, Allah penuh dengan kemurahan, siap untuk melindungi saudara, siap untuk menghibur saudara, siap untuk memberi kekuatan dalam hidup saudara.
Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup menolong kita dan menghibur kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, peristiwa yang tak sejalan dengan harapan kita, apakah kita siap untuk datang kepada Tuhan? Kalau kita siap datang kepada Tuhan, Tuhan siap untuk memberi kekuatan. Tetapi kalau kita jauh dari Tuhan, kita juga akan menerima akibatnya. Mari kita telusuri malam hari ini, kenapa kita nggak boleh meninggalkan Tuhan? Karena Tuhan sumber kasih, karena Tuhan sumber perlindungan, karena Tuhan sumber kekuatan. Siap memberi kasih kepada kita, siap menolong kita, siap untuk menghibur kita. Orang yang meninggalkan Tuhan menerima akibatnya. Sebab saya bacakan dalam Ulangan 29 ayat yang ke-18. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki dan atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau tipu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam kitab Ulangan ini, Tuhan mengingatkan kepada umat Israel supaya mereka jangan sekali meninggalkan Tuhan. Kalau mereka meninggalkan Tuhan, mereka akan mendapatkan kepahitan. Dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, janganlah pernah meninggalkan Tuhan. Sebab Ia takkan pernah meninggalkan kita. Jangan memiliki akar pahit, sebab seorang bisa saja meninggalkan Tuhan karena mengalami kepahitan terhadap sesama kita. Kalau saat ini kita mengalami kepahitan, kita mengalami kekecewaan, kita mengalami kegelisahan dalam hidup, lepaskan kekecewaan kita, lepaskan kepahitan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saat kita terus-menerus menyimpan kepahitan, terus-menerus menyimpan kekecewaan, akhirnya apa? Akhirnya kita mudah untuk meninggalkan Tuhan. Sebab dalam 2 Tawarik 24 ayat yang ke-24, walaupun tentara alam itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, nenek moyang mereka. Demikianlah orang-orang melakukan penghukuman kepada Yoas. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, 2 Tawarik ini kita melihat tentara alam yang datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara itu sangat besar kepada mereka karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, nenek moyangnya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan terpukul kalah dalam kehidupan bila kita meninggalkan Tuhan. Allah yang selama ini kita sembah, Allah yang selama ini kita percayai, sehebat apapun, sepintar apapun, seahli apapun, kalau kita meninggalkan Tuhan, maka akan terjadi kehancuran, kepahitan, kerusakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita sebagai anak Tuhan, jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Saat apapun yang terjadi, jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, memang selama kita ada dalam dunia ini, masalah boleh ada dalam hidup kita. Kekecewaan itu pasti ada dalam hidup kita. Kepahitan itu pasti ada dalam hidup kita. Tetapi Tuhan mengatakan, jangan sampai simpan kepahitan, jangan sampai simpan kekecewaan. Kalau kita terus simpan kepahitan, simpan kekecewaan, kita mudah lari kepada yang lain. Mungkin malam hari ini Bapak Ibu menyimpan kepahitan. Mungkin malam hari ini Bapak Ibu menyimpan kekecewaan. Tidak tahu kecewa dengan siapa,
kepahitan dengan siapa? Saya tidak tahu. Tetapi Tuhan menggerakkan hati saya. Kalau memang ada menyimpan kepahitan, menyimpan kekecewaan, mungkin dengan suami, mungkin dengan teman, mungkin dengan orang tua, mungkin dengan siapa. Kalau kita menyimpan kepahitan dan kekecewaan, kita akan menerima akibatnya, Bapak Ibu. Kita nggak akan bisa merasakan damai, kita nggak akan bisa merasakan sukacita, kita nggak akan bisa merasakan ketenangan dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita menyimpan kekecewaan itu. Karena kita menyimpan kepahitan itu. Malam hari ini, kalau ada yang menyimpan kepahitan, menyimpan kekecewaan, mari datang kepada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa mengampuni dia. Saya tidak bisa melepaskan kepahitan saya. Tuhan, saya tidak bisa melepaskan kekecewaan saya. Tuhan, tolong saya supaya saya bisa melepaskan kepahitan, bisa melepaskan kekecewaan. Cuma bisa datang kepada Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh malam ini datang kepada Tuhan, Tuhan sumber pertolongan, Tuhan sumber kasih karunia, siap untuk menolong saudara. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, orang yang meninggalkan Tuhan tinggal tunggu waktu untuk mengalami kejatuhan. Bapak Ibu, kenapa? Dia nggak akan bisa tenang hidupnya. Mereka nggak akan bisa seenak apa yang selama ini bersama dengan Tuhan. Sebab Yeremia 2 ayat 18 dan 19 mengatakan begini. Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah, betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu, dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Bapak Ibu, dari pembacaan ini dalam Yeremia pasal 2 dikatakan, kejahatanmu akan mengejar engkau, kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah, lihatlah, betapa jahat pedihnya engkau meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, saat orang meninggalkan Tuhan, dia tidak akan merasa damai. Dia akan merasa hatinya tidak tenang. Kejahatan terus mengejar dia. Bapak Ibu, jika ujung-ujungnya setelah melakukan dan mengalami sesuatu, kalau kita meninggalkan Tuhan, maka yang terjadi adalah kesengsaraan, kesusahan, penderitaan yang akan kita alami. Malam hari ini, kalau ada niat untuk meninggalkan Tuhan, mau sengsara, mau menderita, Bapak Ibu, kalau mau sengsara, tinggalkan Tuhan. Kalau mau menderita, tinggalkan Tuhan. Kalau kita sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh, saya tidak mau meninggalkan Tuhan. Karena saya tahu sumber kehidupan hanya satu, yaitu Tuhan. Sumber damai sejahtera yaitu satu, cuma Tuhan. Oleh sebab itu, kalau malam hari ini saudara mengalami kekecewaan, mengalami kepahitan, datanglah kepada sumber kehidupan. Amin. Datanglah kepada Yesus. Yesus siap untuk menolong saudara. Yesus siap untuk menghibur saudara. Amin. Ya, saya akan memberi contoh orang yang meninggalkan Tuhan. Pertama, yaitu Rehabiam beserta seluruh Israel meninggalkan Tuhan. Ketika jaya-jayanya kerajaannya, ketika kerajaan kekuasaannya menjadi kuat, menjadi teguh, Rehabiam meninggalkan Tuhan. Itu sudah baca dalam 2 Tawarik pasal 12 ayat 1. Ya, dikatakan di situ, Rehabiam beserta seluruh Israel meninggalkan Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh kuat, ya,
dan teguh. Akhirnya Rehabiam meninggalkan Tuhan. Apa yang terjadi? Akhir-akhirnya banyak orang mengalami penderitaan. Dari situ kita bisa melihat sudah kuat, sudah kaya, terkenal, berkuasa, meninggalkan Tuhan, meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Rehabiam sudah tidak membutuhkan Tuhan lagi. Dia membutuhkan kekuatannya, dia membutuhkan pikirannya. Akhirnya apa yang dia alami? Kesedihan, kesusahan, penderitaan. Peperangan selalu mengalami kekalahan. Peperangan selalu mengalami kehancuran. Oleh sebab itu, kalau kita sebagai seorang pemimpin, mungkin jadi seorang pemimpin, menjadi seorang anak Tuhan, kalau kita pintar, kita kuat, kita gagah, kita dipakai Tuhan, jangan sombong. Kegagahan, kepintaran, kekuatan, itu semua anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Itu semuanya dari saya. Itu semuanya saya pintar. Itu semua saya dapatkan karena saya bisa, mampu. Bapak Ibu, kesombongan adalah akar dari segala kejahatan. Malam hari ini, apa yang bisa kita lakukan? Semua atas anugerah Tuhan. Rehabiam kuat, kokoh, selalu mengalami kemenangan. Itu semua anugerah Tuhan. Tetapi dia tidak menyadari. Dia tidak memahami. Semua datangnya dari Allah. Dia katakan, karena aku kuat, aku kokoh, aku pintar, aku gagah. Itu karena diri saya. Kalau ada seperti itu, kembalilah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Dia siap untuk menolong saudara. Dia siap untuk menghibur saudara. Kekuatan, kegagahan, kekayaan, semua datangnya dari Tuhan. Amin. Yang kedua, contoh adalah Demas. Alkitab menyatakan bahwa Demas sebelumnya adalah seorang pelayan Tuhan, rekan sekerja Allah, rekan sekerja Paulus di ladang Tuhan. Dia begitu setia menyertai Paulus dalam setiap pelayanannya. Demas itu selalu didampinginya Paulus. Dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku. Bapak Ibu, Demas mencintai dunia dan meninggalkan Tuhan. Dari contoh ini Bapak Ibu, akhir-akhir ini banyak selebritis yang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena apa Bapak Ibu? Karena jobnya terlalu besar. Kalau jadi orang Kristen tidak boleh begini, begitu. Akhirnya dia meninggal Tuhan. Menjadi pindah agama. Karena apa? Karena uang. Karena uang. Karena uang. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, akhir-akhir ini, iblis sedang bekerja keras. Memberi kekayaan kepada siapapun yang bisa. Tetapi saya beritahu, kalau iblis bisa memberi kekayaan, tapi Allah kita bisa memberi lebih daripada kekayaan, Bapak Ibu. Tinggal kita mau. Yesus saja dicobai dengan kekayaan, dengan dunia. Isi dunia ini aku berikan kepadamu. Tuhan Yesus sendiri cobai. Apalagi kita, anak-anaknya. Supaya kita tidak mencintai uang. Mari, semua butuh uang Bapak Ibu. Semua perlu uang. Siapa sih yang tidak butuh uang? Kita semua perlu uang. Tetapi dengan uang jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya percaya dan saya yakin di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Allah menginginkan dalam segala sesuatu, mari kita selalu datang bertanya kepada Tuhan. Mungkin selama ini Bapak Ibu sedang ada kebutuhan yang sangat mendesak, keperluan yang sangat mendesak. Akhirnya tidak bisa untuk jalan keluar yang terbaik. Akhirnya Bapak Ibu tidak tanya sama Tuhan,
tidak mohon sama Tuhan dan minta lari kepada Tuhan, Bapak Ibu lari ke tempat yang lain. Mungkin Bapak Ibu pergi ke tempat orang yang bisa menolong saudara. Orang yang bisa memberi uang saudara, orang yang bisa memberi kekayaan buat saudara. Tetapi malam hari ini, itu cuma sementara Bapak Ibu. Tapi kalau sama dengan Tuhan, saya yakin untuk selama-lamanya. Memang di dalam Tuhan itu tidak secepat apa yang kita kira. Tetapi bagi Tuhan, pasti tidak ada barang yang mustahil. Pasti ada jalan keluar dari setiap masalah. Yang penting, jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan karena uang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, satu ketika ada orang konseling dengan saya. Dia bilang begini, Pak, saya ini sedang lagi kepepet. Saya butuh keperluan untuk ini, untuk itu. Saya tidak buka Bapak Ibu. Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, orang kalau konseling pasti dia minta doa. Tetapi dengan maksud nyata dia bukan minta doa, tetapi minta terus terang dengan minta uang untuk kebutuhannya. Saya sebagai hamba Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Dia minta apa langsung saya kasih? Secara manusia, saya harus mengasihi dia karena dia butuh. Tetapi saya tidak tahu butuhnya itu untuk kepentingannya dia sendiri atau untuk kepentingan keluarga, apa untuk menyenangkan dirinya sendiri, untuk menyenangkan keinginan. Saya tidak tahu Bapak Ibu. Suatu ketika setelah konseling dia bilang, Pak, saya mau pergi ke Jakarta, tapi tidak ada tiket untuk pergi ke Jakarta. Saya tolong Pak, dikasih pinjaman uang. Akhirnya dia pinjam uang. Akhirnya saya bilang begini, kalau pinjam uang buat saya tidak bisa. Sekarang kamu ke Jakarta, tiketnya berapa? Saya bilang begitu Bapak Ibu. Saya belikan tiket. Kalau naik kereta api, saya belikan tiket kereta api. Kalau naik bis, saya belikan tiket naik bis. Akhirnya dia katakan, saya tolong uang aja Pak. Nah, kalau hal seperti ini, dia kan menipu Bapak Ibu. Dia anak Tuhan. Dia orang percaya sama Tuhan. Dengan alasan bagaimanapun, saya katakan, kalau kau butuh uang untuk beri tiket ke Jakarta, saya belikan tiket. Jakarta 250, kereta api bisa Bapak Ibu. Ya kan? Tetapi maunya dia ingin dapatkan cash. Saya kata, oh berarti kamu ini menipu. Kalau kamu seperti ini, saya nggak kasih kamu banyak. Saya kasih secukup kamu hari ini, saya bilang begitu. Akhirnya saya kasih seberapa, tidak seharga tiket Bapak Ibu. Dia rasa kecewa. Kecewa dengan saya tidak apa-apa, dia kecewa dengan saya. Tetapi saya mau mendidik dia. Kalau memang perlu, ya dengan uang orang kecewa. Ya, tapi malam hari ini, kalau engkau kecewa, jangan simpan kekecewaan. Datanglah kepada Tuhan. Dia siap untuk menghibur saudara. Kalau malam hari ini dengan uang kau mau meninggalkan Tuhan, titik, aku gak mau meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, saya percaya bagi Tuhan pasti ada jalan keluarnya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, malam hari ini, kalau ada di benak saudara, ada kata-kata, aku kecewa, aku mau meninggalkan Tuhan, stop, jangan tinggalkan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, sumber air kehidupan, siap untuk menghibur saudara, siap untuk menolong saudara. Malam hari ini, kalau ayo meninggalkan Tuhan, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan untuk kita berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Firman-Mu mengingatkan kami, kalau ada rasa kekecewaan dalam hidup kami, kalau ada rasa kepahitan dalam hidup kami, Tuhan lepaskan kami. Jangan sampai hidup kami meninggalkan Tuhan, sumber air kehidupan. Kalau kami meninggalkan Tuhan,
penderitaan akan kami alami, kepahitan akan kami alami, kesengsaraan akan kami alami. Di malam hari ini kami bersyukur Tuhan baik, sangat baik, amat baik. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengikuti, Tuhan memberkati dalam ibadah malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.